untuk mengetahui bagaimana kemudian perkembangan arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta, kita akan langsung terhubung bersama rekan saya, koresponden CNN Indonesia, Victor Pangaribuan yang sudah berada di sana. Ya, Victor, kemarin sempat terpantau ada antrean panjang dari pemudik di area counter check-in di sana. Yang ini kemudian juga bisa berpotensi menyebabkan pemudik miss the flight atau ketinggalan pesawat begitu ya, karena adanya antrean yang panjang. Bagaimana kemudian pantauan pada siang hari ini dan apa upaya-upaya yang dilakukan petugas untuk mengantisipasi hal tersebut? Ya, selamat siang Mevri. Betul sekali, saat ini saya berada di Terminal 2 keberangkatan domestik Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Begitu saat ini saya ada di Terminal 2, tepatnya di check-in counter area. Ini adalah gambaran antrean penumpang yang akan melapor untuk bagasi dan juga penumpang. Mereka akan melapor di sini. Ini adalah penumpang-penumpang yang akan terbang Mevri ke kota-kota atau wilayah di Jawa, Bali, dan NTT. Kita lihat ya, ini adalah mereka-mereka masyarakat yang hendak melakukan perjalanan mudik mereka di 3 hari menjelang Lebaran hari ini, hari Minggu 7 April 2024. Mevri, kalau data yang saya lihat dari otoritas bandara saya dapatkan, ada peningkatan jumlah penerbangan dan jumlah penumpang dibandingkan dengan pada 4 hari menjelang Lebaran atau tanggal 6 kemarin di hari Jumat, Mevri. Karena hari ini di 7 April, otoritas bandara mencatat akan ada 580 penerbangan yang akan berangkat dari bandara ini dengan mengangkut penumpang ini sampai sekitar lebih dari 1.100-an penumpang begitu. Kalau dibandingkan dengan kemarin jumlah penerbangan di 6 April atau di 4 hari menjelang Lebaran ini jumlahnya ada 492 penerbangan atau flight. Mevri, ini artinya ada selisih 88 penerbangan. Hari ini ada peningkatan 88 flight atau penerbangan yang terjadi di Soekarno-Hatta di bandara ini dibandingkan dengan hari kemarin. Kalau jumlah penumpangnya juga saya lihat memang di Terminal 2, 1, dan 3 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini juga terlihat sekali ya bahwa hari ini rencananya akan ada yang diberangkatkan 96.686 orang penumpang yang dijadwalkan akan berangkat, dan jumlah ini masih belum real begitu Mevri, karena akan dijumlahkan terus dan diprediksi akan terus bertambah sampai dengan pukul 24 tengah malam nanti, Mevri. Sementara kalau kita lihat di total 6 April kemarin di 4 hari menjelang Lebaran ada 81.600-an penumpang. Ini artinya terjadi peningkatan jumlah penumpang yang terbang dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta di hari ini. Itu kita bisa lihat kapan puncak arus mudik terjadi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Bisa jadi hari ini. Diprediksi puncak mudik Lebaran tahun ini terjadi di Bandara Soekarno-Hatta adalah hari ini, Mevri. Karena memang jumlahnya selain jumlah penerbangan juga banyak, jumlah penumpang yang berangkat juga lebih banyak. Saya ingin mengajak Anda melihat situasi bagaimana saat ini penumpang sedang mengantre. Saya tanya langsung, Mevri. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Dengan siapa? Mbak Tata. Mbak Tata mau terbang kemana? Mau ke Bangka. Mau ke Bangka, yang pasti mudik ya. Kenapa milih mudik hari ini? Iya, soalnya kan bareng-bareng ya sama keluarga. Jadi ada waktunya sekarang nih karena lagi libur bersama gitu. Dapat tiket pesawat harganya oke nggak? Mahal atau murah? Sebenarnya agak lebih tinggi sih kalau dari harga normal, tapi karena emang lagi high season juga jadi menurut aku masih wajar sih. Beli tiket hamin berapa kemarin? Kayaknya hamin 2 minggu deh. Wow, oke. Ini masih mengantre panjang, berarti ini mau check-in bagasi juga ada banyak, begitu sudah check-in online via website atau belum? Belum sih kebetulan karena mau sekalian drop bagasinya juga, jadi check-in langsung di sini. Oke. Tapi sudah tahu informasi ya kalau menggunakan maskapai ini memang harus web check-in dulu? Iya, sudah tahu. Sudah tahu ya. Oke, baik. Rencana berapa hari di kampung halaman di Bangka? Kira-kira 1 minggu sih, nanti Sabtu minggu depan udah balik lagi ke sini. Sudah beli tiket? Sudah beli juga. Sudah beli tiket pulang. Kenapa beli tiket pulang langsung? Karena biar nggak kehabisan dong. Itu sudah. Terima kasih banyak Mbak Tata dan Masnya juga ya. Selamat mudik, sehat-sehat di kampung halaman. Selamat berlebaran nanti ya. Itu dia. Sebenarnya saya ingin memberikan tips bagi Anda, Mevri. Ada beberapa tips yang harus dipilih atau bisa dilakukan oleh penumpang atau pemudik yang akan menggunakan moda transportasi pesawat ya. Tipsnya adalah agar terhindar dari kemacetan saat melaporkan atau mau melakukan pelaporan di kantor check-in. Agar tidak antri seperti ini nih, Mevri, seperti yang Anda lihat di layar, datanglah
lebih dulu sebelum boarding atau jam masuk pesawat dijadwalkan. Kalau perlu 2 jam sebelum boarding sudah datang ke sini. Karena memang semakin siang, semakin sore akan semakin ramai. Ini lebih ramai loh Mevri dibandingkan dengan pagi tadi saya lihat selang 2 jam ini semakin panjang. Bahkan antriannya bisa sampai pintu keluar begitu ya. Mevri, sebenarnya pihak Bandara Soekarno-Hatta juga sudah melakukan upaya untuk melakukan mekanisme tertentu jika terjadi lonjakan atau peningkatan jumlah penumpang seperti ini. Salah satunya adalah dengan menambah jumlah penerbangan, Mevri. Memang tahun ini selama mudik dilakukan di tanggal 3 sampai 18 April 2024, Bandara Soekarno-Hatta ini memberlakukan atau sudah menyiapkan extra flight atau penerbangan tambahan dengan total 2.790 penerbangan tambahan. Di antaranya untuk keberangkatan yang terbang ditambah ada tambahannya 1.427. Kemudian juga untuk kedatangan ini juga ditambah 1.363 penerbangan. Ini artinya jika dibandingkan dengan kondisi normal bukan di musim mudik Lebaran seperti saat ini begitu ya, penerbangan ini tidak sebanyak itu begitu ya. Dan terjadi pula peningkatan jumlah penerbangan atau jumlah penumpang yang naik pesawat di bandara ini. Di hari kemarin saja sepanjang 6 April di pukul 00 sampai dengan pukul 24 terjadi peningkatan 20% jumlah penumpang di bandara ini dibandingkan dengan tahun kemarin, Mevri. Kemudian juga tadi saya sudah berbincang sedikit dengan salah satu penumpang ya Mevri ya, supaya tidak antri datang lebih cepat. Iya betul. Kemudian web check-in, karena memang check-in online ini sudah diwajibkan bagi setiap maskapai, rata-rata memberlakukan seperti itu. Sehingga nanti pada saat mengantre di sini mereka hanya drop baggage, menimbang bagasi mereka, kemudian mereka sudah mendapatkan tiket dan langsung naik ke pesawat. Tetapi agar tidak mengantre panjang seperti ini, sebaiknya dilakukan check-in online terlebih dahulu, tidak dilakukan check-in manual begitu di check-in counter seperti itu. Tapi Mevri, masalah check-in online ini juga bukan tanpa masalah. Karena tadi ada beberapa penumpang yang juga mengeluhkan ternyata check-in online juga sulit dilakukan karena sistemnya sedang error, sedang tidak dapat diakses. Ada begitu banyak ini yang harus dilakukan upaya oleh pihak-pihak maskapai seperti apa juga. Pihak maskapai harus memastikan ketika terjadi antrian panjang seperti ini, berapa jumlah check-in counter yang mereka berdayakan begitu. Karena memang cukup panjang. Rata-rata bisa loh dari sepanjang ini, saya lihat ini sekitar 20 meter, ini bisa sampai 1 jam kalau memang barang bawaan mereka banyak. Belum lagi nanti yang penerbangan selanjutnya itu datang, Mevri, seperti itu. Yang kedua yang saya boleh perlihatkan, ini adalah jurnalis foto Fajar Volpia, ini sedang memperlihatkan gambar kepada Anda. Saya ingin berbicara tentang kepadatan penduduk di DKI Jakarta, Mevri. Kita tahu bahwa pasca Lebaran biasanya terjadi urbanisasi. Masyarakat atau warga dari desa pindah ke kota, ke Jakarta untuk mencari pekerjaan atau tinggal di Jakarta. Ini juga yang menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah ya. Karena memang harus ada regulasi yang tepat, Mevri. Kita tahu bahwa sepanjang 2023 penduduk DKI Jakarta itu mencapai 11,3 juta orang, Mevri, dengan tingkat pengangguran 6,5%. Ini artinya tingkat pengangguran masih cukup tinggi loh, di atas 5% begitu. Artinya harus waspada. Ketika masyarakat atau warga ibu kota di DKI Jakarta pulang ke kampung halaman mereka, belajarlah untuk meminimalisir tidak membawa serta kerabat atau koleganya ke kota Jakarta kalau tidak ada kepentingan apa-apa, Mevri. Boleh ke Jakarta untuk mengunjungi beberapa hari, tapi untuk menjadi penduduk tetap dipertimbangkan kembali. Bukan berarti pemerintah atau saya pribadi melarang orang untuk dari kampung halaman mereka datang ke Jakarta, tetapi ini penting juga karena kita tahu bahwa Jakarta juga cukup padat penduduknya. Tetapi jika memang ingin melakukan urbanisasi harus disiapkan. Mental yang pertama, hidup di DKI Jakarta juga tidak mudah dan tidak murah ya Mevri. Yang kedua adalah kemampuan atau skill, kemampuan bekerja apa yang dimiliki sehingga bisa membawa mereka tinggal atau menetap di Jakarta, Mevri. Itu tadi. Dari segi kesehatan, pandemi COVID-19 sudah tidak ada lagi, Mevri. Ini artinya semua orang sudah bebas, sudah bergembira leluasa naik pesawat. Ayo dong kita bebas naik pesawat tanpa aturan harus menunjukkan tes COVID-19 atau apapun.
Tetapi ini juga menjadi arahan yang cukup baik karena memang dengan cuaca yang tidak menentu, kemudian pancaroba, begitu perubahan cuaca yang kerap terjadi di daerah-daerah. Ini juga kesehatan harus dipantau begitu ya. Sebaiknya bagi calon pemudik yang menggunakan salah satunya ya, moda transportasi seperti pesawat, gunakanlah masker atau penutup hidung dan mulut jika sedang mengalami gangguan kesehatan, terutama gangguan pernafasan, batuk, pilek, flu. Sebaiknya pakai masker karena memang nanti berkontribusi terjadi potensial terjadi penularan begitu apalagi di dalam pesawat begitu ya. Jadi perhatikan juga kondisi kesehatan. Yang kedua, kalau bawa anak-anak apalagi yang kecil begitu ya harus terus dipantau oleh orang tua mereka apalagi di ruang tunggu ya. Kalau anaknya sampai berlarian ke sana ke sini tidak terpantau, wah itu bisa potensial hilang. Itu juga untuk mengurangi ya. Jangan sampai pemudik atau calon pemudik yang hendak melakukan penerbangan di bandara manapun tertinggal pesawat, Mevri. Itu juga akan menjadi salah satu kendala penerbangan delay atau tertunda. Nah ini memang kebijakannya akan tergantung pihak maskapai. Apakah terlambat dikarenakan keteledoran si calon pemudik atau tidak nanti akan dilihat seperti apa begitu ya. Kalau memang delay pesawat ini dikarenakan kendala operasional, memang beberapa maskapai sudah mempersiapkan skema-skema tertentu apa saja yang berhak didapatkan oleh calon penumpang ini untuk menggantikan kerugian mereka sebagai tertundanya waktu perjalanan mereka begitu. Saya memantau hari ini akan lebih ramai arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta dibandingkan dengan hari kemarin. Ini artinya apalagi di hari Minggu, hari libur, besok sudah cuti bersama, banyak sekali pegawai-pegawai yang juga sudah memberlakukan libur bersama ya di perusahaan mereka. Ini artinya hari ini cukup menjadi hari yang tepat untuk orang-orang atau masyarakat dari DKI Jakarta pulang ke kampung halaman mereka. Tetapi satu hal ya, tetap sehat, tetap semangat. Kemudian juga ingat yang tadi, balik dari kampung halaman jangan bawa rombongan satu RT untuk pindah ke Jakarta ya. Karena Jakarta sudah cukup padat dan tingkat pengangguran di DKI Jakarta tidak rendah, cukup tinggi, 6,5%. Mevri. Victor, tadi Anda sempat menyebutkan bagaimana kemudian terkait dengan keterlambatan atau delay pesawat. Kita tahu beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada hari Jumat ini sempat terjadi delay pesawat salah satu maskapai hingga mencapai 8 jam. Kondisinya hari ini dari pantauan Anda, apakah juga terjadi penundaan keberangkatan atau delay pesawat? Dan bagaimana dampaknya bagi penumpang yang ada di sana? Karena bisa saya bayangkan terjadi penumpukan pula dari mereka yang seharusnya sudah berangkat karena delay jadi tidak jadi berangkat, ditambah penumpang-penumpang lain yang juga datang ingin menunggu keberangkatan mereka. Silakan. Sampaikan bahwa memang sampai dengan jam sekarang di siang ini memang belum ada informasi delay atau tertundanya keberangkatan pesawat begitu lama. Delay hanya terjadi sekitar 30 menit sampai 1 jam saja. Tapi dengan siang ini dikarenakan memang operasional, Mevri. Memang sebaiknya ini juga menjadi acuan ya untuk setiap pemudik yang ingin memilih tiket pesawat bahwa pilihlah penerbangan di pagi hari karena first flight atau penerbangan pertama itu paling minim risikonya untuk penerbangannya tertunda. Tetapi kalau sudah siang, sore hari bahkan malam itu akan mengikuti operasional penerbangan naik turunnya pesawat di bandara begitu. Ini akan mempengaruhi tentunya. Sampai saat ini memang tidak terjadi delay yang cukup parah dari informasi yang didapatkan, tetapi untuk upaya yang dilakukan oleh otoritas bandara juga sebenarnya menyerahkan langsung kepada maskapai atau tenan mereka tentunya ya, maskapai apa saja yang ada di sini dan terbang kemana saja, lalu mereka akan mengaturnya seperti apa, apakah mereka akan mengalihkan penerbangan mereka dengan pesawat atau ID penerbangan yang lain atau tidak begitu. Tapi sejauh ini masih tidak terjadi delay yang cukup signifikan karena memang sebagian besar masyarakat juga yang sudah memiliki tiket online dan tidak memasukkan bagasi mereka sudah bisa masuk langsung ke ruang tunggu dan langsung terbang. Tetapi saat ini memang belum ada informasi apa-apa tentang hal itu. Nanti kita lihat seperti apa, apakah terjadi delay yang cukup parah berjam-jam seperti kemarin atau tidak. Tapi yang jelas hari ini jumlah penumpang yang akan berangkat atau terbang dari Bandara Soekarno-Hatta semakin banyak, Mevri.
Yang akan terbang dari Bandara Soekarno-Hatta ini semakin banyak. Tadi ada sejumlah tips yang disampaikan oleh Victor. Di antaranya adalah pastikan Anda sudah melakukan online check-in terlebih dahulu agar bisa memutus atau memotong waktu tunggu Anda ya saat berada di bandara. Dan datanglah lebih awal untuk mengantisipasi agar tidak mepet dengan jadwal penerbangan mengakibatkan Anda ketinggalan pesawat. Terima kasih banyak atas laporan Anda yang sangat komprehensif. Koresponden CNN Indonesia, Victor Pangaribuan, dan juga fotojurnalis CNN Indonesia. Selamat kembali melanjutkan tugas. Dan CNN Indonesia Breaking News akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama.